Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, serta tidak kekurangan suatu apapun, dimudahkan rezeki serta disehatkan jiwa dan raganya, teman-teman ya. Oke teman-teman, kita jadi bertanya-tanya ya, kenapa AFC itu selalu menguntungkan tim-tim dari Timur Tengah ya. Jadi seolah-olah anggota AFC ini cuma beranggotakan Timur Tengah aja gitu. Round 4 yang kita tahu tadinya yang akan digelar di tempat netral, ternyata dengan tiba-tiba AFC itu memilih negara Qatar dan Arab Saudi untuk digelarnya round 4 ini. Seolah-olah mereka itu anggota tunggal ya. Seolah-olah negara-negara Arab itu anggota yang paling dominan gitu. Padahal kan tidak hanya Timur Tengah aja, banyak lagi di Asia ini negara-negara yang harusnya bisa menjadi tuan rumah secara netral, baik itu Jepang, Korea, mau Cina, ataupun mungkin yang di negara-negara yang tidak masuk negaranya ke Piala Dunia ini. Tapi kenapa AFC selalu menunjuk tuan rumah itu di negara-negara Arab? Apakah mereka duitnya banyak? Nah, saya itu mungkin salah satunya itu. Terus infrastrukturnya di sana mungkin lebih komplit. Saya rasa tidak juga ya. Banyak negara-negara yang memiliki infrastruktur yang lebih baik daripada di Timur Tengah itu, seperti di Jepang, seperti di Korea. Itu kan saya rasa itu jauh lebih baik daripada tempat-tempat di Arab Saudi ya, tempat-tempat di negeri Arab sana. Oke teman-teman, saya sudah merangkum beberapa video. Di antaranya ada protes dari warganet tentang pemilihan tuan rumah di round 4 ini, teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat video pertama. Perjuangan timnas Indonesia menuju ronde keempat ternyata sudah mulai dijegal oleh AFC. Asosiasi Sepak Bola Asia ini tiba-tiba menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde keempat. Sontak keputusan tersebut langsung memicu protes keras dari netizen Indonesia. AFC itu anggotanya apa hanya Timur Tengah aja? Kok mereka melulu? Tulis akun seorang warganet dikutip dari kolom komentar si Asia Golf. Sementara netizen lain sudah nggak heran jika AFC kembali menguntungkan negara Timur Tengah. Jelaslah, anak-anak AFC wajib lolos Piala Dunia. Kemarahan netizen terbilang wajar karena AFC diduga mengkhianati aturannya sendiri. Sebelumnya, posisi tuan rumah dijanjikan kepada peringkat ketiga terbaik di ronde sebelumnya. Maknanya, skuad Garuda masih berpeluang menjadi penyelenggara ronde keempat jika mengikuti aturan AFC. Pasalnya, timnas Indonesia bisa mendapat total 15 poin dari 2 laga terakhir. Keuntungan menjadi tuan rumah bakal membuat skuad Garuda tampil lebih Spartan. Pasalnya, animo publik tanah air akan semakin membara karena berada di babak penentuan ke Piala Dunia. Meski dirugikan AFC, pasukan Merah Putih harus tetap fokus menatap ronde keempat. Di babak ini hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. 6 negara yang lolos dari ronde ketiga akan dibagi menjadi 2 grup dengan sistem single round robin. Apa karena ketua AFC-nya itu orang Timur Tengah, sehingga mereka lebih condong ke negara Timur Tengah gitu ya? Karena padahal di Indonesia sendiri, kalau untuk jadi tuan rumah se-Asia aja mungkin masih mumpuni ya, masih bisa itu Indonesia untuk menjadi tuan rumah. Erick Thohir gak main-main. Ketua Umum PSSI ini langsung turun tangan lobi negara-negara Asia supaya Indonesia bisa jadi tuan rumah di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah timnas Indonesia lolos dari fase grup, pertandingan ke depan bakal makin berat. Dan dukungan supporter di kandang bisa jadi faktor penentu. Erick juga menegaskan bahwa infrastruktur stadion dan keamanan pertandingan di Indonesia sudah memenuhi standar internasional. Betul. Stadion kita siap. GBK, JIS, semua standar internasional, kata Erick. Bahkan FIFA dan AFC sudah mengakui kualitas penyelenggaraan event di Indonesia. Jangan lupa, Indonesia bikin sejarah pertama di Asia Tenggara yang lolos ronde 4.
Semua Asia Tenggara mulai ikuti jejak Indonesia yang dulu dianggap sebelah mata di kawasan Asia Tenggara, kini dilihat di seluruh negara Asia sampai Eropa. PSSI berharap keputusan resmi mengenai jadwal dan lokasi pertandingan ronde keempat akan diumumkan oleh AFC dalam waktu dekat. Ini bukan cuma soal sepak bola, tapi harga diri bangsa di level Asia. Ayo dukung timnas. Karena perjuangan mereka, perjuangan kita semua. AFC ada hanya untuk negara-negara Timur Tengah aja. Kalau untuk negara-negara lain kayaknya AFC kurang mendukung ya, aneh. Seluruh pemain Uzbekistan dihadiahi mobil usai membawa negaranya lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Uzbekistan berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden Shavkat Mirziyoyev memberikan hadiah luar biasa kepada seluruh pemain dan staf pelatih. 1 unit mobil BED untuk masing-masing dari mereka. Mobil-mobil mewah buatan Tiongkok itu, yang harganya mencapai lebih dari 500 juta rupiah per unit, berjajar rapi di Stadion Bunyodkor usai laga melawan Qatar. Tak hanya itu, para pemain juga dianugerahi lencana khusus dan kehormatan sebagai pahlawan nasional. Momen ini bukan sekadar selebrasi sepak bola, tapi juga bukti bahwa mimpi besar bisa jadi nyata jika terus diperjuangkan. Kira-kira apakah para atlet lainnya cemburu gaya? Ini sangat wajar ya. Mereka lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Langsung pemerintahnya memberikan penghargaan berupa mobil untuk para pemainnya, untuk para penggawanya. Di Indonesia saja hanya lolos ronde 4 aja. Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo sudah menghadiahi sebuah jam tangan mewah ya seharga 300 jutaan. Nah, ini lolos ke Piala Dunia gitu. Akhirnya ya sangat wajar sekali kalau misalnya mereka mendapatkan mobil gitu ya. Bahkan mungkin lebih dari itu pun sudah sewajarnya gitu ya. Timnas Jepang tidak boleh dibenci. Udah jago, respect terhadap lawan pula. Malah kondisi timnas Indonesia mereka unggah di media sosial mereka, keren banget sih. Kita nggak lagi nyinyir sama negara yang kasih penginapan jauh dari lokasi, lampu basmati sebelah, terus tempat duduk kurang lagi. Parahnya lagi, tempat pertandingan nggak ada akses penerbangan langsung, jadi harus berkali-kali transit. Latihan tertutup diintai dengan drone. Beruntung kita mengalami sakit dahulu, di akhir pertandingan, ronde ketiga, kita dapat tuan rumah yang layak dicontoh, yaitu Jepang. Sepak bola Jepang memang dikenal banget sama sikap hormat dan sportivitasnya yang tinggi terhadap lawan. Ini bukan cuman omong kosong, tapi udah jadi bagian dari DNA mereka. Bayangin aja, timnas Jepang sering banget bersihin ruang ganti sampai kinclong. Bahkan setelah kalah di turnamen besar kayak Piala Dunia. Nggak jarang juga mereka ninggalin ucapan terima kasih buat tuan rumah. Nggak cuma pemainnya, supporter Jepang juga juara dalam hal kebersihan. Mereka selalu rapihin area duduk di stadion setelah pertandingan, mau timnya menang atau kalah. Kerennya lagi, pemain Jepang dan ofisialnya juga super hormat sama keputusan wasit dan lawan. Jadi jarang banget deh kita lihat drama atau protes berlebihan dari mereka. Semua ini nggak lepas dari nilai-nilai budaya Jepang yang menjunjung tinggi tanggung jawab, kerendahan hati, dan penghargaan terhadap orang lain. Jadi, wajar banget kalau sepak bola Jepang sering dipuji sebagai contoh terbaik soal fair play dan rasa hormat di lapangan hijau. Ya, sepak bolanya sudah bagus, orang-orangnya respect, sangat menghargai tamu, tidak seperti Cina yang tidak menghargai tamunya. Waktu Indonesia bertandang ke Cina, itu mereka memberikan mobil yang tidak layak gitu ya. Mobil yang kursinya kurang, terus lampunya mati sebelah, jauh dengan apa yang mereka dapatkan di sini gitu. Mereka difasilitasi dengan baik di Indonesia, tapi mereka malah sebaliknya. Pak, permainan Emil malam hari ini beberapa penyelamatan yang gemilang. Gimana tanggapannya? Gitu? Gimana tanggapannya, Pak? Alhamdulillah, meskipun ya tidak kecewa, tetapi secara keseluruhan timnas harus lebih banyak meningkatkan ini level kualitas karena sepanjang 90 menit saya tidak melihat ada sedikit pressure atau ini, jadi tapi mudah-mudahan ada hikmahnya setelah ini sehingga di babak playoff nanti akan memberikan yang terbaik dan
tentang penyelamatan Emil, bangga meskipun saya tahu dia akan sedikit kecewa dengan ini, tapi insya Allah mudah-mudahan ya. Siap. Menurut pelungguh yang perlu dievaluasi ini kan seperti apa nih Kak? Kalau saya melihat secara keseluruhan, tidak jarak terlalu jauh, ya jarak terlalu jauh antara satu dan sedikit malas. Kalau melihat penampilan Jepang yang level kualitasnya mampu maju mundur dalam waktu cepat begitu. Level yang berbeda ya? Iya, itu stamina semua itu, waduh udah jadi satu. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa mendekati level ini dalam waktu yang singkat. Ya. Pak, beberapa kali tayangan kelihatan muka Emil sangat kecewa begitu saat itu. Tanggapannya? Ya memang saya tidak bisa pungkiri. Biasanya setelah ini saya akan WA dan saya tahu dia sedikit kecewa karena dia berusaha untuk bermain maksimal, tapi kenyataan pemain lawan dengan leluasa sekali ya. Dan semua saya lihat jarak tembaknya di antara memang di titik penalti semua itu kejadian golnya. Pak Edi, ini kan sudah 2 kali nih Emil Audiro dipercaya menjadi starting line up timnas Indonesia, Pak. Gimana tanggapannya sendiri? Alhamdulillah dan semoga bisa terus menjadi starter di pertandingan selanjutnya. Ya, memang semua tidak hanya Emil ya yang kecewa, semua para pemain kecewa, semua para pecinta sepak bola tim nasional Indonesia juga sangat kecewa. Tapi saya respect dengan penampilan Emil Audero yang cukup bagus di luar kekalahan kita 6-0 ya. Penampilan Emil itu cukup bagus menurut saya. Kalau misalnya Emil tidak melakukan save-save yang krusial, save-save yang sangat penting, nggak tahu berapa gol itu yang akan diterima oleh Indonesia. Banyak sekali penyelamatan yang Emil lakukan sehingga Indonesia tidak lebih dari 6 itu ya kebobolannya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.